Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Afifah Febriani dari kelas 11 IPS 4. Di sini saya akan meresensi dua film yang berjudul Surat Kecil untuk Tuhan dan My Idiot Brother. Film Surat Kecil untuk Tuhan ini rilis pada tanggal 7 Juli 2011 yang disutradarai oleh Bapak Haris Nizam dan dibintangi oleh Dinda Hau dan Alex Komang. Film yang diangkat dari kisah nyata ini menceritakan seorang gadis remaja yang bernama Gita Sesawanda Cantika yang positif mengidap kanker rhabdomyosarcoma atau kanker jaringan lunak. Film Surat Kecil untuk Tuhan ini menceritakan seorang gadis remaja berusia 13 tahun bernama Gita Sesawanda Cantika yang bisa dibilang dia terlahir dari keluarga yang berada. Dia memiliki dua kakak laki-laki yang sangat baik dengan dirinya. Dia bernama Cika dan Kiki. Tak lupa kedua orang tuanya yang sangat menyayangi Keke walaupun mereka berdua sudah bercerai. Di sekolah, Keke pun memiliki 5 sahabat yang bernama Fahda, Maya, Syifa, Ida, dan Andini. Tak lupa kekasihnya Keke yang bernama Andi. Dan Pak Jody pun memiliki ajudan yang sangat baik kepada Keke. Dia bernama Pak Ius. Pada tahun 2003, Gita Sesawanda Cantika atau Keke, dia dinyatakan positif terkena kanker rhabdomyosarcoma. Kanker ini bermula pada saat Keke mengalami mimisan, sulit bernafas, mata yang merah, dan terdapat benjolan di bawah kelopak mata sebelah kanan. Pak Jody menanyakan kepada dokter bagaimana kanker itu bisa hilang dari tubuh Keke. Dan sang dokter pun menjawab bahwa operasilah yang bisa mengangkat kanker tersebut. Tapi Pak Jody menolak saran dari dokter itu karena operasi tersebut dilakukan dengan cara mengangkat setengah dari wajah Keke, yang membuat Pak Jody tidak tega jika harus melihat putrinya mengalami hal itu. Pak Jody pun memutuskan untuk menyembunyikan penyakit ini dari Keke. Tetapi berjalannya waktu, Keke pun mengetahui apa yang terjadi pada dirinya. Keke sedih, tapi Keke pun tidak marah kepada siapapun yang menyembunyikan penyakitnya pada dirinya. Ayah Keke, Pak Jody, tidak putus asa dalam mencari cara untuk kesembuhan putrinya. Pak Jody dan Keke pun pergi untuk berobat alternatif di luar sana, tapi semua itu sia-sia. Hasilnya nihil, bahkan kanker itu semakin membesar. Benjolan yang ada di bawah kelopak mata sebelah kanan Keke semakin membengkak dan merah, membuat setengah wajahnya terlihat sangat menyeramkan. Walaupun hasil pengobatan alternatif itu nihil, Pak Jody pun tidak putus asa. Dia tetap mencari cara bagaimana putrinya sembuh dari kanker tersebut. Dia kembali ke rumah sakit dan menemui seorang profesor. Dan profesor itu menyarankan ada satu cara di mana Keke harus menjalankan kemoterapi. Keke dan Pak Jody pun setuju akan saran dari profesor tersebut. Dan Keke menjalankan kemoterapi selama kurang lebih 6 bulan lamanya. Keke berusaha keras berjuang agar kanker itu bisa hilang dan Keke pun bisa hidup kembali normal. Setelah 6 bulan lamanya Keke menjalankan kemoterapi, kemoterapi itu membuahkan hasil bahwa Keke dinyatakan sembuh dari kanker rhabdomyosarcoma. Keke sangat bersyukur kepada Tuhan karena dia telah diberi kesempatan untuk hidup lebih lama lagi di dunia. Namun, kesempatan itu tidak bertahan lama. Setelah 3 tahun lamanya Keke sembuh dari kanker rhabdomyosarcoma, kanker itu pun kembali pada tubuh Keke. Dan Keke pun tersadar bahwa hidupnya di dunia ini sudah tidak lama lagi. Keke pun diharuskan untuk menjalani kemoterapi kembali sampai akhirnya rambut di kepala Keke pun habis tak bersisa. Ayahnya Pak Jody pergi ke Singapura untuk mencari pengobatan lain. Apakah Keke bisa disembuhkan di luar negeri sana?
Tapi hasilnya nihil. Di Singapura pun dokter menyarankan untuk Keke melakukan operasi. Operasi di mana wajah Keke akan diangkat agar sel kanker tersebut dapat hilang. Pak Jody akhirnya kembali ke Indonesia karena tidak tega melihat keadaan putrinya yang semakin hari semakin parah. Dalam keadaan seperti itu, Keke pun terus bersemangat dan tidak putus asa dalam belajar. Keke tetap bersekolah dan mengikuti ujian sekolah. Kelima sahabatnya menemani Keke pada saat ujian dan melihat bagaimana perjuangan Keke pada saat mengerjakan soal ujian tersebut. Keke mengalami mimisan yang sangat banyak dan mukanya yang sudah sangat pucat. Setelah selesai ujian, Keke keluar dari ruang ujian dan Pak Yus pun menyambut Keke dengan senyuman. Keke mengatakan bahwa Keke bisa berdiri kembali dan Keke bisa untuk jalan sendiri. Dan Keke pun mencoba untuk berdiri, membuktikan kepada Pak Yus bahwa dirinya sudah bisa berdiri. Tapi tak lama setelah dia berdiri, dia pun jatuh pingsan dan tidak sadarkan diri. Gita Sesawanda Cantika dilarikan ke rumah sakit dan mengalami koma selama 3 hari. Selama 3 hari tersebut, keluarganya dikejutkan oleh berita yang membanggakan dari Keke. Sekolah mengatakan bahwa Keke mendapatkan juara kelas walaupun keadaan dia sakit. Pak Jody tidak menyangka dengan keadaan Keke yang seperti ini, dengan penyakit Keke yang separah ini, Keke masih bisa mendapatkan juara kelas. Tak lama kemudian, dokter pun memberi berita bahwa sang dokter menyerah untuk membantu Keke melawan kanker tersebut. Sebelum Keke menghembuskan nafas terakhirnya, dia menulis surat kecil untuk Tuhan. Dan setelah dia menulis surat kecil untuk Tuhan, Keke pun menghembuskan nafas terakhir tepat pada tanggal 25 Desember 2006. Tepat di mana setelah dia menjalankan ibadah puasa dan Idul Fitri terakhirnya bersama keluarga, sahabat, dan kekasihnya Andi. Tema dari surat kecil untuk Tuhan ini adalah perjuangan seorang gadis remaja yang berusaha keras dalam melawan penyakitnya. Alur yang digunakan di cerita ini adalah alur maju. Latarnya pun terjadi di Jakarta. Kelebihan dari film ini adalah di mana banyak sekali amanat dan pelajaran yang bisa kita ambil dari seorang Gita Sesawanda Cantika. Dan kekurangan dari film ini adalah menurut saya terdapat beberapa scene yang kurang detail dan kecewanya penonton akan meninggalnya tokoh utama Gita Sesawanda Cantika. Amanat dari film ini adalah memberikan banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil. Salah satunya, kita harus terus bersyukur dalam keadaan apapun. Film Surat Kecil untuk Tuhan ini disutradarai oleh Haris Nizam dan produser dari Sutrisno Sarjono. Produksi film dari Skylar Picture dan berdurasi 100 menit, bergenre drama. Tema yang digunakan adalah perjuangan seorang gadis remaja yang melawan penyakitnya, yaitu kanker rhabdomyosarcoma. Sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang orang pertama yang menceritakan dirinya sendiri. Nah, jadi itu adalah resensi saya dari film pertama yang berjudul Surat Kecil untuk Tuhan. Sekarang saya akan meresensi film kedua yang berjudul My Idiot Brother. My Idiot Brother adalah film yang rilis pada tanggal 2 Oktober 2014 yang dibintangi oleh Adila Fitri dan Ali Mensan. Sutradara dalam film My Idiot Brother ini adalah Aliandra, produsernya Hamdani Ferry, produksi dari Film One Production. Berdurasi 1 jam 33 menit dan bergenre drama. Tema yang digunakan adalah pengorbanan seorang kakak kepada adiknya, menggunakan alur maju dan menggunakan sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama. Film My Idiot Brother mengisahkan seorang gadis remaja berusia 15 tahun bernama Angel yang tidak pernah bisa menerima keadaan kakaknya. Kakaknya Hendra memiliki keterbelakangan mental sejak kecil.
Dengan keadaan Hendra yang memiliki keterbelakangan mental, Angel sangat membenci kakaknya Hendra. Walaupun Angel membenci kakaknya, tapi Hendra pun tidak pernah sedikit pun untuk membenci adiknya. Hendra menjadi anak yang berkebutuhan khusus karena keadaannya yang keterbelakangan mental. Walaupun keadaan Hendra yang seperti itu, ia tidak pernah membenci adiknya karena adiknya telah membenci keadaan kakaknya. Sampai pada suatu hari Angel pindah ke sekolah barunya. Di sekolah barunya terdapat siswi yang bernama Agnes yang sangat membenci Angel dikarenakan merasa bahwa kehadiran Angel menjadi ancaman bagi Agnes untuk mendapatkan hati Aji. Aji adalah anak baru pindahan dari luar negeri yang pindah dan satu sekolah dengan Angel dan Agnes. Suatu ketika, Angel dibully, diejek oleh teman-temannya dengan kata si idiot karena dia memiliki kakak dengan keadaan keterbelakangan mental. Angel sangat malu dan semakin membenci kakaknya. Hingga suatu hari, ayah Angel dan Hendra memilih dan mengambil cuti untuk berlibur bersama keluarganya. Mereka berlibur dan pergi ke Dufan untuk bersenang-senang. Tetapi kesenangan tersebut tidak bertahan lama. Karena kelalaian adiknya, Angel, dia meninggalkan kakaknya sendiri, pada akhirnya dimanfaatkan oleh temannya, yaitu Agnes, yang menyuruh temannya untuk mengelabui kakaknya Angel, yaitu Hendra. Sampai akhirnya Hendra pun tersesat di rumah kaca dan tidak bisa keluar. Ibunya sangat marah dengan Angel karena kelalaiannya tersebut. Ibunya memberikan amanah kepada Angel untuk menjaga kakaknya di tempat tersebut sampai kedua orang tuanya kembali untuk menjemput Angel dan Hendra. Tetapi Hendra pun ditinggal oleh Angel dengan alasan dia ingin naik wahana. Setelah beberapa hari hilangnya Hendra, kakaknya Angel, di rumah Angel pun selalu dimarahi oleh ibunya. Sampai akhirnya dia pun menangis di rumah pohon yang telah dibuatkan oleh ayahnya. Malamnya Aji datang ke rumah pohon tersebut untuk memberikan sebuah undangan dan menenangkan Angel dari kesedihannya. Berjalannya waktu, Hendra pun ditemukan oleh polisi dan polisi mengantarkan Hendra ke rumahnya untuk bertemu keluarganya. Dan tepat pada malam harinya, Angel hadir dalam pesta ulang tahun Aji. Tetapi dia datang tidak membawa kado sebab ia lupa. Sampai di mana Hendra pun memasuki rumah pohon milik Angel dan menemukan kado yang tertinggal. Hendra, sang kakak yang sangat menyayangi adiknya, tidak mau jika adiknya di acara tidak membawa kado. Acara tersebut diadakan di Cafe Coklatos, di mana kafe tersebut adalah kafe yang biasa dikunjungi oleh Angel dan Hendra. Hendra pun menyusul adiknya ke kafe tersebut dan terjadilah kekacauan akibat datangnya Hendra dalam pesta tersebut. Angel malu, Angel pun lari menghindari keramaian agar tidak dihina oleh orang lain ataupun teman-temannya. Hendra pun mengejar adiknya. Kemana adiknya pergi, ia pun terus mengejar. Hendra dan Angel pun berdebat hebat. Sampai akhirnya Angel pun tidak sengaja mendorong Hendra dan terjadi tabrak lari. Di mana dia sangat menyesal telah mendorong kakaknya Hendra. Walaupun dengan tidak sengaja. Angel pun menangis melihat keadaan kakaknya tersebut. Dan tanpa ia sadari, mobil pun melintas dan terjadilah kecelakaan pada dirinya. Akibat dari kecelakaan tersebut, Angel mengalami kerusakan pada hatinya, sedangkan kakaknya Hendra, ia meninggal dunia dan tidak bisa ditolong. Setelah Hendra meninggal dunia, Angel melakukan operasi hati yang diberikan oleh kakaknya kepada Angel
dan dia pun mengalami koma selama kurang lebih 3 hari. Setelah 3 hari dia koma, dia pun sadar dan siuman, di mana kedua orang tuanya memberikan kado ulang tahun kepada dia dan memberitahu bahwa Hendra sudah meninggal dunia. Dan hati Hendra pun sudah ada di dalam tubuh Angel. Angel sangat menyesal atas kelakuan dirinya kepada Hendra sang kakak, yang sangat baik kepada dirinya selama ini. Kelebihan dari film My Idiot Brother ini adalah di mana pemainnya memerankan peran itu dengan sangat amat baik sehingga membuat kita terbawa suasana. Kekurangannya adalah terdapat beberapa scene atau adegan yang kurang mendetail, dan jika itu diperbaiki akan menjadi lebih natural. Dan amanat yang bisa kita ambil dari film My Idiot Brother ini adalah kita sebagai manusia harus selalu bersyukur dan menerima keadaan apapun itu dengan ikhlas dan lapang dada. Dan dalam amanat ini pun terdapat nilai moral, yaitu ketulusan hati yang dapat mendatangkan kebahagiaan untuk menghilangkan rasa benci kita terhadap seseorang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Jika ada kekurangan, itu datangnya dari diri saya sendiri. Jika ada kelebihan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.